Silsilah leluhur dan keturunan Rahwana, raja raksasa penguasa Alenkapura yang riwayatnya dikisahkan dalam kitab Itihasa Ramayana sebagai musuh Sri Rama, awatara ketujuh Dewa Wisnu. Pada Manwatara pertama, 10 Prajapati hadir ke dunia melalui kekuatan penciptaan Dewa Brahma. Satapatha Brahmana menyebutkan bahwa Prajapati adalah bagian dari Brahma sebagai Swayambhu Brahman dengan Maharesi Pulastya menjadi salah satu di antaranya. Tersurat dalam kitab Ramayana, Maharesi Pulastya bertapa di antara pegunungan tinggi Himalaya, berpasangan dengan Dewi Hawirbu merupakan salah satu dari 9 putri Rishi Kardam. Maharesi Pulastya dan Dewi Hawirbu berputrakan Resi Wisrawa, yang memperoleh kekuatan anugerah para dewa melalui tapasyanya yang hebat hingga pada gilirannya mendapatkan nama besar dan ketenaran di antara para resi lainnya. Kisah mengenai Resi Wisrawa dapat ditemukan dalam kitab-kitab Hindu seperti Purana dan Itihasa. Namun dalam cerita pewayangan Nusantara banyak menyisipkan unsur-unsur kearifan lokal dalam penyampaian kisahnya. Kembali pada konteks awal bahwa Resi Wisrawa memiliki 2 istri, di antaranya bernama Dewi Ilawida yang merupakan putri Maharesi Baradwaja, dan yang kedua adalah Dewi Kaikesi keturunan Detya Sumali. Dewi Ilawida berputrakan Raja Kubera penguasa atas kerajaan Megha Alenka milik 3 raja raksasa. Raja Kubera yang sekaligus menjadi raja dari para yaksa berkedudukan sebagai dewa atas arta atau dewa kekayaan. Dewa Kubera berpasangan dengan Dewi Badra putri Asyura bernama Mura, dengan keturunannya terdiri dari Nalakwara, Manigriwa, Mayuraja dan Minaksi. Dalam kisah Ramayana disebutkan, bahwa atas kelancangan Rahwana yang telah begitu tega menodai calon istri Nalakwara, kemudian dia mengutuk pamannya itu jika Rahwana sampai berani menyentuh wanita manapun tanpa izin maka kepalanya akan hancur. Bhagavata Purana menyebutkan terkait Nalakwara dan saudaranya Manigriwa yang mendapatkan hukuman melalui Resi Narada dengan mengubahnya menjadi pohon marutu kembar, karena telah menyia-nyiakan hidup mereka melalui kesenangan berlebihan terhadap wanita dan juga anggur. Resi Narada berharap agar kedua bersaudara tersebut kelak akan bertemu dengan Dewa Krishna yang akan menyadarkan dan membebaskan mereka. Keduanya sempat bertarung menghadapi Rahwana untuk mempertahankan Alenka namun mereka dapat dikalahkan. Dalam kitab Mahabharata, kedudukan Manigriwa bersama dengan Dewa Kubera disebut sebagai pemimpin para yaksa yang dipuja oleh Arjuna. Perebutan kekuasaan Alenka oleh Rahwana saudara tiri Dewa Kubera, mendesaknya untuk tinggal di Alakapuri, kemudian menuju Indraloka menjadi bendahara para dewa sehingga disebut juga sebagai dewa kekayaan. Rahwana dengan dukungan penuh pasukan Raja Detya Sumali beserta Sukracarya guru para raksasa, mampu mengambil alih kerajaan Megha Alenka yang sebelumnya merupakan istana 3 Detya bersaudara. Raja Detya Sumali merupakan kakek Rahwana melalui ibunya Dewi Kaikasi. Detya Sumali adalah putra Raja Iblis Sukesa dan putri Gandharwa Devawati. Dia memiliki 2 saudara laki-laki yaitu Mali dan Malyavan yang sebelumnya menjadi penguasa atas tahta Alenka. Detya Sumali berpasangan dengan Dewi Ketumati dan dikaruniai 10 putra, di antaranya Prahasta, Akampana, Vikata, Kalikamuha, Dumraksa, Danda, Suprasva, Sanradi, Pragasa, dan Baskarna. Detya Sumali juga memiliki 4 putri di antaranya adalah Raka, Puspotkata, Kaikasi, dan Kumnashi. Dewi Kaikasi menjadi pasangan dari Resi Wisrawa yang kemudian memiliki keturunan bernama Rahwana, Kumbakarna, Wibishyana, dan seorang putri bernama Surpanaka. Dalam kitab Ramayana dikisahkan, Dewi Surpanaka bertemu dengan Sri Rama selama perjalanannya menuju hutan Pancawati dan langsung terpesona oleh ketampanan Sri Rama. Namun Sri Rama menolaknya, mengatakan bahwa ia akan tetap setia kepada istrinya yaitu Dewi Sita. Ia kemudian mendekati Laksmana, namun dia juga menolaknya. Surpanaka yang tengah merasa malu dan iri akan kedudukan Dewi Sita berusaha untuk menyerangnya. Namun tindakan itu mampu digagalkan oleh Laksmana dengan memotong hidung dan telinga kiri Surpanaka serta mengirimnya kembali ke Alenka. Wibishyana adalah saudara kedua Rahwana. Meskipun terlahir dari darah raksasa namun dia memiliki karakter yang sungguh mulia. Ketika Rahwana menjadi Raja Alenka, Wibishyana diangkat sebagai penasehat kerajaan atas segala kebijaksanaannya. Namun ketika Raja Rahwana tidak lagi mengindahkan nasihat-nasihat darinya, Wibishyana kemudian meninggalkan Rahwana dan bergabung dengan pasukan Sri Rama.
hingga ketika Rahwana akhirnya kalah dari Sri Rama, dia dinobatkan sebagai Raja Alenka yang baru. Kumbakarna adalah putra kedua Resi Wisrawa dan Dewi Kaikasi. Dia adalah adik dari Rahwana dan kakak dari Wibisana serta Surpanaka. Terlepas dari ukuran tubuhnya yang besar dan nafsu makannya yang tinggi, Kumbakarna sebagai karakter yang baik dan pejuang yang tangguh dalam mempertahankan negara serta bangsanya. Dalam sebuah anugerah oleh Dewa Brahma, Kumbakarna memohon tidur yang abadi. Hal itu terungkap karena sebuah kesalahan telah terjadi sebelumnya. Namun atas rasa cinta kepada saudaranya, Rahwana memohon agar Dewa Brahma dapat memberikan yang terbaik. Dalam anugerahnya itu Dewa membuat Kumbakarna tidur terjaga selama 6 bulan dalam setahun. Raja Rahwana merupakan putra pertama dari Resi Wisrawa dengan Dewi Kaikasi, serta terkenal sebagai raja yang paling tersohor dari kerajaan Alenka. Dia adalah musuh utama Sri Rama, menjadi Bhakta Dewa Siwa yang taat, merupakan yang terpelajar sebagai Brahmana hingga menyenangkan Dewa Brahma. Melalui semua perwujudan baktinya itu Rahwana memohon anugerah hidup yang abadi. Namun nektar keabadian anugerah Dewa Brahma bukan tanpa celah. Rahwana memiliki kelemahan yang akhirnya diketahui oleh Sri Rama. Dia selalu unggul dari para dewa, penghuni surgawi, raksasa ataupun detya, danawa, segala naga, dan makhluk ganas lainnya. Dengan kekuatannya itu Rahwana menjadi raja di 3 dunia, yaitu di alam para detya, alam manusia, dan alam para dewa. Raja Rahwana terkenal akan petualangannya menaklukkan para wanita. Bahkan istana Alenka dipenuhi oleh para wanita-wanita cantik yang berasal dari berbagai penjuru dunia. Semua wanita merasa beruntung apabila Rahwana menikahinya. Selain itu Rahwana juga memiliki banyak istri, bahkan disebutkan ada 3 yang utama. Namun yang paling sering dikisahkan adalah Dewi Mandodari dan Dewi Danyamalini. Dewi Mandodari adalah putri Detya Mayasura melalui pasangannya bernama Bidadari Hema. Beberapa putra Raja Rahwana, diantaranya bernama Meghanada atau Indrajit, Atikaya, Dewantaka, Narantaka, Trisiras, Prahasta, dan Aksaya Kumara. Indrajit atau Meghanada adalah Pangeran Alenka, putra tertua Raja Rahwana dari Permaisuri Mandodari. Dia adalah seorang Ati Maharati, memiliki banyak senjata-senjata sakti berkekuatan mantra ilusi. Disebut Indrajit oleh Dewa Brahma karena dia telah mampu mengalahkan Dewa Indra dan mengambil alih kekuasaan atas Indraloka. Dalam Perang Besar Alenka, Indrajit melepaskan senjata naga pasa dengan kehebatan yang mampu melumpuhkan Sri Rama dan Laksmana. Namun putra terbaik Raja Rahwana itu pun akhirnya terbunuh oleh Laksmana, melalui panah Indrastra. Atikaya adalah putra Raja Rahwana dan Dewi Danyamalini, merupakan kesatria yang begitu luar biasa karena mampu menahan Trisula Dewa Siwa dengan melipat kedua tangannya. Melalui keahlian dan keunggulannya maka Laksmana harus menghentikan Atikaya dengan menggunakan Brahmastra panah sakti anugerah Dewa Brahma. Rahasia kekalahannya itu diungkapkan oleh Dewa Bayu atas perintah Dewa Indra kepada Laksmana. Baju sirah Dewa Brahma yang tak terkalahkan diberikan kepada Atikaya, hingga itu hanya bisa ditembus oleh kekuatan sakti Brahmastra. Devanataka dan Narantaka adalah 2 putra Raja Rahwana yang begitu tangguh dalam pertempuran besar di Alenka. Namun keduanya juga berakhir di sana. Narantaka dibunuh oleh Anggada putra Bali, sedangkan Devantaka terbunuh oleh pukulan Hanuman dalam duel adu kekuatan. Ramayana menceritakan bahwa Trisira adalah salah satu dari 6 putra Rahwana. Dia menghadapi Hanuman dalam pertempuran Alenka dan menghujaninya dengan ribuan anak panah. Hanuman tidak terpengaruh dengan semua serangan ganas Trisira. Dia mengatakan bahwa semua anak panah itu tidak lain seperti bunga-bunga bermekaran yang menghujani tubuhnya. Dan di akhir pertempurannya Hanuman berhasil membunuh Trisira yang telah kewalahan. Aksaya Kumara juga dikenal sebagai Aksya dalam berbagai bahasa, merupakan putra bungsu dari Raja Rahwana. Ketika Hanuman mulai menghancurkan Ashoka Vatika setelah bertemu dan berbicara dengan Dewi Sita, Rahwana mengirim Aksaya Kumara yang baru berusia 16 tahun untuk pergi menghadapi dan menangkap Hanuman. Meskipun masih terlalu muda, Ashura Aksya mampu bertarung dengan berbagai senjata dan menggunakan mantra-mantra sakti. Hanuman sangat terkesan dengan keberanian dan kehebatan pangeran muda Aksya, namun dia harus membunuhnya sebagai seorang musuh. Terdapat banyak nama-nama lain yang dikisahkan dalam Ramayana dari golongan Ashura sebagai sekutu maupun saudara jauh Raja Rahwana.
Di antaranya ada Marica yang terbunuh melalui panah Sri Rama dalam usahanya membantu Rahwana untuk menculik Dewi Sita. Selanjutnya ada Subahu yang merupakan saudara Marica putra Dewi Tataka dan Detya Sunda. Dahulu keduanya pernah bertarung dengan Sri Rama di pertapaan para Brahmana karena telah mengganggu setiap acara puja. Hingga saat itu pula Subahu langsung kalah dan terbunuh, namun Marica berhasil melarikan diri. Trijata merupakan putri Ashura Wibisana. Ditugaskan untuk menjaga Dewi Sita yang diculik oleh Raja Rahwana di Taman Argasoka. Trijata muncul sebagai raksasi bijaksana yang mengharapkan kehancuran Rahwana dan kemenangan Sri Rama. Dia menemani Dewi Sita dan menunjukkan situasi pertempuran di medan perang Alenka. Hara adalah raksasa kejam pemakan manusia. Dia adalah sepupu laki-laki yang lebih muda dari Rahwana dan putra dari saudara perempuan Dewi Kaikasi. Hara terbunuh oleh Sri Rama ketika dia melakukan serangan setelah Laksmana mempermalukan Surpanaka. Selanjutnya ada Kabanda, yaitu raksasa yang dibunuh dan dibebaskan dari kutukan oleh Sri Rama. Sebelum berakhirnya video ini, kembali kami mengajak sahabat untuk tetap mendukung Widya Bali Channel, dengan cara menekan tombol like, subscribe, dan lonceng notifikasi. Semoga kebaikan Dharma selalu menyertai kita semua. Terima kasih.